Kita lanjut lagi ya untuk obrolan sore kita hari ini ya, masih ngomongin soal asal-usul kata Anda, yes, dan ternyata kata-kata, bukan kata-kata hari ini ya, kata Anda itu, punya apa ya, punya asal-usul yang menarik juga untuk kita ulas. Nah, seperti yang tadi sudah kita obrolkan bahwa ternyata ada juga ya polemik yang muncul antara yang menerima dan yang tidak. Nah, kelompok yang menerima ini diantaranya ada Rosian Anwar, terus kemudian ada Purbacaraka, terus siapa lagi? Ada Sultan Takdir Ali Syahbana. Ya, sekalipun meskipun tadi sempat disampaikan bahwa ada di antara para pengusul ini juga mengingatkan bahwa apapun itu nanti usulan-usulan tentang kata itu ya diserahkan lagi kepada pengguna bahasa apakah nanti akan diterima atau tidak. Dan yang menarik lagi adalah bahwa kata Anda ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari bahasa kita ya, bahasa daerah terutama bahasa Melayu dan juga bahasa Kawi. Ada yang menyatakan bahwa berasal dari anda dan atau berasal dari ra kalau dalam bahasa Jawa Kawi. Dan kita bisa mengingat ada ratu ya, ada datu, ada dato, tu atau to ya. Nah, artinya tu itu artinya orang. Nah, ratu atau dato orang yang mulia. Ra itu orang yang mulia. Nah, tondano orang yang orang danau. Tombulo itu orang buluh. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini seru sih. Sementara ada juga kelompok yang merasa bahwa nggak perlu lah menggunakan kata ganti orang kedua dengan kata Anda atau yang setara gitu ya, digunakan setara untuk semua kalangan. Tapi mengusulkan juga nih yang nggak setuju itu mengusulkan kata Andika. Cuman kata Andika ini agaknya jarang digunakan ya, malah jadi nama kalau sekarang ya. Ada tuh teman saya namanya Andika. Nah, terus bagaimana dengan nasib kata Anda setelah puluhan tahun diciptakan? Apakah penutur bahasa Indonesia menerima kata tersebut? Nah, ini dia. Ayub Rosidi dalam artikelnya yang ditulis di dalam kumpulan artikelnya tahun 2010 juga sempat mengatakan bahwa setelah lebih dari setengah abad ya, kata Anda ini populer dan sering digunakan dalam pembicaraan lisan maupun surat menyurat atau dalam tulisan. Nah, meski begitu dia memandang bahwa keinginan Rosian Anwar untuk menemukan kata you ya, you dalam bahasa Inggris ya, yang setara dengan you dalam bahasa Indonesia itu belum tercapai. Kenapa? Karena kata Anda tidak menggantikan semua kata ganti orang kedua dalam bahasa Indonesia, baik itu kamu, kau ataupun engkau. Nah, Anda kata sebagaimana dicermati oleh Ayub Rosidi, ada kata ganti saudara, bapak, ibu, kamu, engkau dan lain-lain ini tetap dipakai. Dan ini bergantung pada situasi konkret pembicaraan, yaitu bergantung pada kesempatan apa dan dengan siapa berbicara serta siapa yang dibicarakan. Nah, jadi menurut Rosidi ya, Ayub Rosidi, seperti kata ganti orang kedua lainnya, Anda hanya digunakan dalam situasi dan terhadap orang-orang tertentu. Anda biasanya digunakan untuk menyapa orang yang belum akrab, seperti wartawan dalam wawancara atau digunakan dalam iklan. Atau sementara ayah dan ibu, bahkan istri atau suami kita sendiri, kata Ayub Rosidi, tidak mustahil menjadi sewot kalau kita gunakan kata Anda kepadanya. Iya sih. Coba deh kita ngobrol sama istri nih, atau suami ngobrol istri ngobrol sama suami. Gunakan kata Anda. Anda itu kemana saja. Jadi aneh ya. Anda sudah tahu, wah itu rasanya gregel banget tuh. Wah, kok gini ya? Nggak enak banget nih.
Nah itu. Itulah kadang-kala bahasa Indonesia itu apa ya, bahasa, karena budaya Indonesia atau masyarakat Indonesia tumbuh dalam kebudayaan rasa, maka bahasa dalam bahasa Indonesia pun bahasa yang sangat bisa dirasakan. Berbeda dengan bahasa Inggris misalnya ya, yang sangat analitik gitu ya. Maka ketika suami istri ngomong you atau bapak sama anak, anak kepada bapak you, tetap you, nggak masalah gitu. Karena ya setara aja. Nah beda dengan kita ya kan, ketika kita menggunakan kata Anda, kita nih sama bapak kita maksudnya menghormat, aneh saja sih. Bahkan misalnya nih ya, saking sudah kenalnya nih, misalnya guru sama murid, muridnya terus kemudian sudah sangat akrab banget nih, sudah sangat dalam pembicaraan yang non formal misalnya, tidak menyapanya dengan bapak, biasanya kan bapak ya, gitu ya. Tiba-tiba menggunakan kata Anda itu loh Pak, saya. Wah itu beda lagi, akan berasa aneh gitu. Dan rasanya loh ini jadi jauh gitu loh, ada jarak gitu. Nah, Anton Mulyono dalam tulisannya Bahasa Indonesia dan Struktur Sosial yang sempat diterbitkan dalam Kembara Bahasa tahun 1989 juga berpendapat bahwa kata Anda tampaknya dapat diterima dalam komunikasi yang tidak bersemuka. Artinya selama orang yang tersapa itu tidak kasat mata seperti dalam media massa, pengumuman atau iklan, ia dapat disapa dengan kata Anda. Nah selain itu, kata dia nih ya, ada orang yang mau disapa dengan Anda asal kata itu ditulis dengan huruf awal kapital. Nah dengan pertanyaan retoris, ia berkata bahwa bukankah hal itu membuktikan bahwa orang tetap sadar akan hierarki sosial? Iya juga ya. Kenapa juga ya untuk menuliskan kata Anda akhirnya harus menggunakan huruf kapital, sementara kata kamu, kata kau, engkau untuk menyapa orang sama-sama huruf kecil. Aneh kan? Jadi kata Anda kali pertama masuk kamus itu pada tahun 1960, yakni pada Kamus Umum Bahasa Indonesia cetakan ketiga yang disusun oleh WJS Purwadarminta. Nah dalam kamus itu entry kata Anda didefinisikan sebagai kata diri orang kedua untuk menyebut orang kedua umum, tidak membedakan tingkat kedudukan dan umur. Nah beberapa tahun setelah itu Kamus Bahasa Melayu Malaysia yang diterbitkan oleh Kamus Dewan ya pada tahun 1970 yang disusun oleh Teuku Iskandar, ini memuat kata Anda dengan label ID atau Indonesia. Nah dalam kamus itu entry Anda didefinisikan sebagai kata ganti orang kedua, tidak membedakan tingkat dan umur. Nah setara dengan kata ganti awak dalam bahasa Melayu Malaysia. Nah kata Anda dalam bahasa Indonesia dewasa ini lazim ditulis dengan huruf awal kapital, dan ternyata itu awalnya usul dari Sabirin ya. Lalu dijadikan pedoman dalam ejaan bahasa Indonesia, kemudian diamini juga oleh kebanyakan pengguna bahasa Indonesia. Nah pada awalnya Sultan Takdir Ali Syahbana dalam majalah Pedoman, Koran Pedoman ya, edisi 14 April 1957, kata Rosihan 1983 juga mengusulkan supaya kata Anda diwajibkan untuk ditulis dengan huruf kapital di awal ya, untuk mencegah perasaan feodal masuk. Nah perasaan feodal yang ia maksud adalah bahwa kepada orang tinggi dipakai huruf besar, sedangkan kepada orang rendah dipakai huruf kecil. Gitu ya. Nah sementara itu Sabirin mengusulkan agar dalam surat-surat itu huruf A pertama kata Anda ditulis dengan huruf kapital jika surat ditujukan kepada orang yang patut dihormati atau belum dikenal.
Seru juga nih ngomongin soal asal-usul kata Anda. Tapi mengapa sih kata Anda itu harus ditulis huruf kapital pada bagian atau pada huruf A-nya di awal? Nah, ini dia. Ada satu artikel menarik ya yang ditulis oleh Lazuardi Pratama. Ini menarik banget ya. Jadi mengapa ada suatu pertanyaan mengenai kenapa kata Anda dalam bahasa Indonesia ditulis diawali dengan huruf kapital. Padahal ia cuma menggantikan kata ganti orang kedua yang berteman dengan kau dan engkau alias kamu ya. Dan dua kata terakhir itu tidak diawali dengan huruf kapital. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, Ayub Rosidi, sastrawan yang cukup populer ini, ya sangat populer ya. Dalam sebuah artikelnya yang berjudul Kegagalan Anda di rubrik stilistika pada surat kabar Pikiran Rakyat mengatakan kata ini tercipta pada tahun 1958 oleh Rosian Anwar, tokoh pers Indonesia yang pada waktu itu memimpin surat kabar Pedoman. Nah, Rosian mengundang pembacanya untuk menyumbang kata sebagai kata ganti orang kedua yang dapat dipakai untuk semua orang seperti you dalam bahasa Inggris. Nah, sementara itu Ahmad Buhari Saleh ini sempat menceritakan juga di Milis Bahtera atau Bahasa dan Terjemahan Indonesia. Ini semacam diskusi mengenai bahasa Indonesia yang berisi penerjemah profesional dari berbagai negara. Nah, Ahmad Buhari Saleh mengenal Rosian secara pribadi dan mengikuti proses kemunculan kata Anda di surat kabar Pedoman. Nah, Rosian awalnya menimbang beberapa kata seperti bung, bapak, sampai juga kata tuan. Bung tidak dipilih Rosian sebab awalnya dipakai untuk menyamaratakan kedudukan di antara pejuang kemerdekaan. Sementara kata bapak dengan awal kapital, ya awal huruf kapital atau tidak juga disisihkan Rosian. Sebab pada zaman tersebut kata bapak itu adalah derogasi atau pengecualian. Nah, bahkan ditulis di sana bisa-bisa Bung Karno menyemprot, memangnya saya kawin sama ibu kamu gitu. Kalau seseorang menyapa beliau dengan Bapak Presiden, kata dia, itu ditulis oleh ABS atau Ahmad Buhari Saleh. Nah, ada juga kata tuan. Kenapa Rosian tidak memilih ini? Karena masih kental dengan kebelanda-belandaan katanya. Nah, pada zaman itu orang-orang agak sentimental dengan yang berbau Belanda. Oleh sebab itu Rosian ini mulai mencari kata baru. Nah, informasi soal asal-usul kata Anda ini simpang siur memang, belum ada fakta autentik, tapi Ayub mengatakan kata tersebut diusulkan oleh seorang tentara penerbang dari Palembang dan berasal dari nama seorang penyanyi. Nah, sementara ABS menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Rosian dan staf redaksinya ini yang menciptakan sendiri dari kata Andika yang artinya juga tuanku, yang merupakan sapaan hormat orang kedua. Nah, Anda diciptakan dan dari kata Andika itu agar terkesan Indonesia. Nah, kedua sumber informasi sepakat Andika merupakan asal muasalnya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, asal usul huruf kapital pada kata Anda terkait dengan perbedaan TV R. Brown dan A. Gilman dalam makalahnya The Pronouns of Power and Solidarity pada tahun 1960 ini mencetuskan hal tersebut. Nah, ini merujuk pada fenomena pembedaan kata ganti orang kedua informal dan orang kedua formal dalam beberapa bahasa Eropa. Nah, informal T misalnya untuk bahasa Latin tu, formal V untuk bahasa Latin vos. Nah, awalnya bahasa Latin hanya mengenal tu sebagai dalam bentuk tunggal ya, sebagai kata ganti orang kedua, baru menggunakan vos bentuk jamak dimulai sejak abad keempat Masehi untuk memanggil Kaisar Romawi. Nah, seperti dikatakan Ivan Lanin,
Ivan membaginya dalam dua asumsi. Yang pertama ada dua kaisar, Kekaisaran Romawi Barat dan Timur. Keduanya adalah metafora kekuasaan. Kalau kaisar ini merupakan perwujudan seluruh rakyatnya dan dapat berbicara mewakili mereka. Nah, pengaruh ini meluas pada bahasa lain di Eropa seperti Belanda, Jerman, juga Italia, Perancis, sampai Spanyol. Nah, Ivan juga mengatakan beberapa bahasa seperti bahasa Belanda dan Jerman mengawali kata kedua formal dengan huruf kapital. Maka Brown Gilman ini tidak menjawab ini, tapi maka Ivan kembali menduga ini adalah kesepakatan bersama atau konsensus bahasa. Bisa juga atas dasar formalitas. Nah, karena bahasa Indonesia banyak terpengaruh bahasa Belanda, Ivan menduga ya, kata Anda mengikuti pola pembedaan T dan V yang seperti yang ditulis dalam artikelnya The Pronouns of Power and Solidarity dari Brown dan juga Gilman. Nah, tapi ada lagi pandangan lain, Ahmad Boris Saleh. Ini mengatakannya mirip-mirip. Rosian awalnya mencari kata yang bermaksud menghormati seperti pada pola formal V dalam kata vos atau pada pembedaan TV ya, to dan vos ya. Dan di zaman itu pula belum ada kata ganti orang kedua yang berperan sama seperti yang Belanda punya. Nah, alasan untuk huruf kapital pada kata Anda ini memang perlu lebih banyak fakta yang mendukung, namun setidaknya kita punya penjelasan ilmiah bila ditanyakan soal itu. Jadi sangat menarik nih kalau kita ngulik soal bahasa, meskipun hanya satu kata. Oke, ada yang gabung di kesempatan sore hari ini? Saya mau sapa terlebih dahulu. Ada Freddy Rawoyoso, absen, salam kabeh buat semua. Oke, Salon Seven. Saya munculkan deh di sore hari ini film favorit.